Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat kesempatan, nikmat diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian kita senantiasa minta istiqamah. Istiqamah yaitu diberikan kekuatan, ketetapan hati di dalam agama dan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang doa. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW senantiasa mengulang, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatanmu ya Allah. Betapa banyak orang-orang yang hatinya awalnya semangat untuk taat kepada Allah, namun ditimpa oleh ujian, ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh banyak perkara, akhirnya hatinya hanyut, ya, hilang dari ketaatan kepada Allah. Nabi SAW yang hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keimanannya manusia yang paling beriman, yang paling bertakwa, yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril alaihissalam sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul di masa kecilnya, itu dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam oleh Jibril alaihissalam dan malaikat yang lainnya bersama malaikat yang lainnya. Kemudian dikeluarkan bagian yang hitam. Disebutkan oleh Nabi alaihissalam, Jibril mengatakan, hada nasibun li syaitan. Ini adalah bagian dari syaitan. Artinya bagian syaitan dalam hati Nabi SAW itu dikeluarkan. Adapun kita semuanya ada. Bagian syaitan dalam hati kita ada. Kalau Nabi SAW tidak ada, bersih sama sekali. Namun demikian hatinya bersih, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW senantiasa minta keistiqamahan, tetap hatinya. Mengulang-ulang doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doanya pendek. Allah, kalau kita doanya paling minta rizki, minta sehat, minta istri, minta anak, itu aja. Hatinya dikuatkan, nggak ada. Akhirnya dikasih rizki, lupa. Dikasih anak, lupa. Dikasih istri juga lupa. Masih bujangan dulu semangat belajar. Begitu sudah nikah, hilang. Jamaah nggak ada, semuanya nggak ada. Sehingga apa? Kita minta dengan doa ini, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau terus mengulang-ulang doa ini ya Rasulullah dan mengajarkan kepada kami para sahabat? Atakhsha alaina, apakah engkau khawatir dengan keimanan kami ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, iya, aku khawatir. Ini imannya para sahabat, aku khawatir, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Karena sesungguhnya hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha, dan Allah membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah rahimakumullah, kita jaga hati kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamah. Pada pembahasan ini kita mempelajari tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Hati ini makanannya yang menjadikan dia hidup, hati kita bukan air, Pak. Bukan minuman, bukan makanan, bukan nasi, bukan beras, bukan yang lainnya, makanan dunia, tidak. Yang menjadikan hati kita hidup adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jasad kita, tubuh kita akan mati apabila tidak kita berikan makan dan minum, maka begitu pula hati kita apabila tidak diberikan makan dan minum, hati kita akan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah. Jawablah panggilan Allah, datangilah panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian. Orang yang hidup hatinya akan semangat beribadah, akan kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, jawablah panggilan Allah. Allah memanggil dengan apa? Al-Quran. Istajibu lillah, jawablah panggilan Allah, kerjakanlah panggilan Allah. War rasul, jawablah panggilan Rasul, amalkan sunnah Rasulullah SAW, wahyu dari Allah, Al-Quran dan sunnah. Istajibu lillahi war rasul idza da'akum, tatkala Allah memanggil kalian, lima yuhyikum, yang akan menghidupkan hati kalian. Jadi yang menghidupkan hati kita dua ini, Al-Quran dan sunnah, wahyu Allah, agama. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang tidak pernah mendengarkan wahyu Allah, tidak pernah belajar, hatinya akan sakit, hatinya akan mati. Sekarang kita pelajari anwa'ul qalb wa aqsamuhu. Atau sebelumnya, yaitu adalah jenis hati. Hati ini merupakan perkara yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Allah katakan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan hati kalian semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang sangat besar. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha' kal mulki al-mutasarrif fil junud. Dan sungguhnya hati ini bagaikan raja. Hati ini bagaikan raja yang menjadikan kita hidup. Hati ini bagaikan raja bagi para pasukan, bagi rakyat, yang dia alladzi tasduru kulluha an amri, semua urusan kita yang kita kerjakan itu berangkat dari hati. Wa yasta'miluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahri. Semua yang kita kerjakan, aktivitas kita tentu berawal dari hati kita. Wa taktasibu minhu al-istiqamah waz-zayg. Dan hati adalah sebab seorang bisa istiqamah dan ada yang menyimpang. Wa tattabi'uhu fima yaqiduhu minal azam. Ada orang yang kuat. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah, segumpal daging. Idza salahal jasadu kullu, apabila dia baik maka baiklah semua anggota tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullu, apabila dia buruk, apabila dia rusak maka rusak semua anggota tubuh kita. Ala wahiyal qalbu, yaitu adalah hati. Al-qalb. Jamaah rahimakumullah, kenapa dikatakan al-qalbu? Bahasa Arabnya, kalau kita bahasa Arab membolak membalik, bahasa Arabnya qallaba yuqallibu. Saya membalik tangan saya, ana uqallibu yadi. Nah,
Saya membalik kopiah saya, ana uqallibu taqiyati. Saya membalik kitab saya, uqallib. Dari asal kata qallaba yuqallibu. Maka hati ini asal katanya qallaba yuqallibu, qalbun, hati yang berbolak-balik. Itu artinya bahasa Arabnya. Qalbun artinya hati. Kalau kita hati. Nah, qalbun berbolak berbalik. Sekarang senang, besok susah. Sekarang cinta, besok benci. Sekarang baik, besok buruk. Itu hati. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memperbaiki hati kita, jiwa kita. Nabi SAW mengajarkan doa, Pak, supaya hati kita ini baik. Banyak orang-orang yang dia menghafal Al-Quran, menghafal sunnah, bahkan dia paham dengan agama, tapi hatinya buruk. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hati yang seperti ini Nabi berdoa berlindung darinya. Nabi SAW bersabda atau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa yang sangat luar biasa. Nabi terus mengulang doa ini. Dalam Hisnul Muslim, zikir pagi petang atau zikir kumpulan doa dan zikir, ada ini semuanya. Bisa kita buka. Doa untuk istiqamah di atas kebaikan. Yani Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya ya Allah. Ya Allah, jadikan jiwaku takwa, hatiku bertakwa ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menjaganya. Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau hatinya sudah tidak baik, pasti ilmu tidak bermanfaat, Pak. Kalau hatinya kotor, ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW mengawali doa ini dengan minta kebersihan hati. Kalau hatinya bersih, maka ilmunya bermanfaat yang dia pelajari. Hatinya kotor, ilmu tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah tenang, jiwa enggak pernah tenang, senantiasa kayak dikejar-kejar, kayak ada yang membuntuti dia, terasa dunia ini mau hilang dari dia, apapun aktivitasnya enggak ada ketenangan. Itu penyakit yang berbahaya. Wa a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Itu berawal semuanya penyakit yang empat ini. Ilmu tidak bermanfaat, hati tidak pernah merasa khusyuk, kemudian jiwa tidak pernah merasa puas, doa enggak dikabulkan. Itu berawal dari hati yang kotor. Berawal dari hati yang kotor. Maka jamaah rahimakumullah, para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, para salafus salih rahimahumullah taala, mereka dalam memperhatikan hati mereka lebih besar perhatiannya daripada tubuh mereka. Para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sekarang kita lihat aqsamul qulub, pembagian hati. Hati itu ternyata dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Walamma kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha, hati ini disebutkan dia hidup dan juga ada yang mati. Yang qasama bihasbi dzalik ila thalathati aqsam, hati itu dibagi menjadi tiga. Hati kita ini, hati manusia ada tiga bagiannya. Satu, yang pertama al-qalbus sahih awis salim, hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang sehat, yang selamat.
Yang kedua, al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kalau yang tadi yang sehat, yang hidup. Yang kedua yang mati. Sekarang kita lihat apakah hati kita masuk yang mana. Wal qalbul mayyit, yang kedua adalah hati yang mati. Yang ketiga adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Yang pertama adalah hati yang sehat, hidup. Yang kedua hati yang mati. Yang ketiga hati yang sakit. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam kitab ini oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah ta'ala, bahwa yang pertama al-qalbus sahih. Kita lihat hati yang sehat, yang mana dia hati yang sehat itu. Huwal qalbus salim, itu adalah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha ta'ala bih. Yang mana tidak ada orang yang selamat di hari akhirat kecuali orang-orang yang mati hatinya salim, hatinya selamat, hatinya hidup. Hati yang sehat, yang selamat, hati yang salim yang pertama adalah, inilah dia orang-orang yang hatinya sangat baik, yang orang tidak akan selamat di hari kiamat kecuali dia mati dengan hati yang seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari kiamat nanti, la yanfa'u, tidak bermanfaat. Jamaah rahimahullah, tidak bermanfaat. Malun, harta. Allahu Akbar. Harta yang capek kita kumpulkan, yang lelah kita mengumpulkannya. Kadang orang memutuskan persaudaraannya karena hartanya. Kadang orang rela memutuskan silaturahminya karena mencari harta. Kadang orang melakukan berbagai maksiat untuk mengumpulkan harta. Nanti di hari kiamat tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Di hari akhirat tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, tidaklah dunia ini semua hartanya kalau dibandingkan dengan akhirat itu bagaikan, kata Nabi SAW, dunia fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat illa, kecuali mislu ahadikum, seperti kalian yaj'alu usbu'ahu fil yam, mencelupkan telunjuknya di lautan yang luas. Dia angkat yang tersisa air itu di telunjuknya yang menempel, itulah dia dunia semuanya, harta yang kita kumpulkan. Sementara air lautan yang begitu luas, itulah dia nikmat akhirat. Itulah yang menjadikan Nabi tidak mau kaya untuk hanya mengumpulkan dunia, Pak. Bukan tidak boleh kaya, silahkan kita kaya. Nabi sebutkan, la ba'sa bituqa, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Silahkan kalian kaya wahai kaum muslimin, kata Nabi SAW, tapi kalian bertakwa kepada Allah. Silahkan kalian kaya, tapi kalian bertakwa kepada Allah. Kalau tidak demikian, harta itu yang akan menjerumuskan kalian. Yauma la yanfa'u malun, tidak bermanfaat harta Anda. Tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan, simpanan yang kita simpan, harta yang kita kumpulkan, letih, capek, siang malam, sampai kita lupa akhirat, lupa sholat, lupa ibadah, lupa anak istri kita, lupa mendidik anak-anak kita, lupa mendidik istri kita. Itu tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya mengasihi mereka makan, tidak. Bukan hanya memberikan anak kita makan, pulang kerja kasih makan, selesai. Anak istrinya bermaksiat nggak dihiraukan, biar aja sudah. Tidak. Tanggung jawab yang besar. Itu semua harta tidak bermanfaat. Harta tidak bermanfaat. Semua kita cinta kepada harta, Pak. Semua, tanpa terkecuali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma." Sungguh kalian sangat cinta kepada harta. Hubban jamma, cinta yang sangat, kata Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu dengan kita. Allah katakan kalian sangat cinta kepada harta. Namun orang yang bertakwa, kecintaannya kepada harta itu mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Dia lebih cinta kepada Allah. Dia lebih cinta kepada agama Allah. Silahkan dia mencari harta, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua waktunya hanya untuk mencari harta. Semua waktunya untuk mencari dunia. Tidak ada untuk baca Quran. Tidak ada untuk baca Quran. Tidak ada untuk dia salat sunnah. Tidak ada untuk dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada zikir pagi petang, enggak ada. Enggak sempat zikir pagi petang. Enggak sempat istighfar, enggak sempat. Seandainya mungkin waktunya 50 jam dalam satu hari, itu enggak sempat juga dia. Itu yang sibuk apa? Hatinya, bukan fisiknya, bukan tubuh. Yang sibuk itu hati kita. Yang sibuk hati. Jamaah rahimahumullah, enggak bermanfaat. Allah katakan dalam surah Syuara ayat 88 ini, yauma, pada hari itu, hari kiamat, la yanfa, tidak bermanfaat. Allah sebutkan la nafi namanya, meniadakan. Kemudian masa setelahnya fi'il mudhari, meniadakan, tidak ada. Dalam ilmu bahasa Arab ini nafi, meniadakan, tidak bermanfaat sama sekali. Yang pertama enggak bermanfaat apa? Allah sebutkan harta yang pertama. Karena kita di dunia ini merasa yang paling bermanfaat untuk kita di dunia hanya harta. Semua manusia memandang bahwa perkara yang paling bermanfaat di dunia adalah harta. Di hari akhirat itu yang dihinakan oleh Allah, yang paling tidak bermanfaat itu. Kecuali kita kembali tadi kepada hadis yang pertama, harta yang dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang bermanfaat. 1 dirham yang Anda sedekahkan, Pak. Di masa sekarang kita cinta kepada harta, kita senang kepada harta. Kita ingin anak-anak kita jangan kelaparan, kita ingin istri kita bermewah-mewahan. Di saat itu kita mampu mengalahkan jiwa kita, kita bersedekah di jalan Allah, pahalanya jauh lebih besar. Nabi sebutkan dalam hadits yang sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, qala alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kalian kecuali Allah akan bicara dengan kalian di hari kiamat. Orang yang berdosa ketakutan luar biasa. Tidak ada penterjemah antara kalian dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu, dia melihat arah kanan, tidak ada yang dia lihat kecuali semua amalnya dia lihat. Dia lihat samping kanannya, semua amalnya dia lihat. Dia lihat samping kirinya, semua amalannya dia lihat. Dan dia lihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar tilqa wajhi, dia melihat neraka di hadapannya. Amalnya samping kanan, amalnya samping kiri. Amalnya mana yang lebih berat sekarang, yang kanan atau yang kiri? Kalau yang berat yang kiri, maka dia langsung masuk ke neraka. Nabi katakan, fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kalian kepada Allah dari azab neraka walaupun bersedekah hanya dengan sebelah butir kurma. Enggak ada satu butir kurma, enggak ada. Cuman ada belahannya doang, sisa. Kalau memang bisa, sedekahkan itu. Itu yang bermanfaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini dia. Allah katakan yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tidak bermanfaat harta kalian. Wala banun, dan anak-anak kalian. Tidak bermanfaat, anak enggak bermanfaat. Anak tidak bermanfaat. Kita sekarang berbangga-bangga dengan anak-anak kita. Anakmu di mana? Oh, anak saya sudah menjadi doktor. Sudah menjadi ini, insinyur. Sudah kerja penghasilan 20 juta sebulan. Alhamdulillah, berhasil saya mendidik anak saya. Bukan itu keberhasilan, Pak. Keberhasilan yang hakiki adalah anak kita bisa selamat dari dunia dan akhirat dengan agamanya.
Saya berhasil, alhamdulillah Pak. Anak saya sudah jadi pejabat, jadi tidak merepotkan saya lagi. Itu kita orang tua seperti itu. Itu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Itu anak yang tidak bermanfaat hanya sisi dunianya saja. Itu anak yang tidak bermanfaat yang hanya dari sisi dunia saja. Anak mana yang bermanfaat? Anak yang soleh yang mendoakan kita. Hanya itu. Allah sebutkan yauma la yanfa'u malun, tidak bermanfaat anak, harta dan anak. Tidak bermanfaat. Orang-orang berbangga-bangga dengan anak-anak mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan illa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dunia ini adalah kalian berbangga-bangga dengan harta kalian, wa tafakhurun fil amwali wal aulad, kalian berbangga dengan anak-anak kalian. Maksudnya berbangga dengan anak-anak bagaimana? Oh, seperti yang tadi, oh saya alhamdulillah anak saya sudah kerja penghasilan sekian-sekian, sudah bisa dia tidak merepotkan saya lagi. Padahal mungkin anaknya agamanya kurang, sholat tidak dan sebagainya. Dibilang dia berhasil, tidak. Jamaah rahimahumullah. Kemudian Nabi SAW sebutkan anak ini yang bermanfaat hanya satu, anak yang soleh. Maka jadikan cita-cita antum sekalian, bapak sekalian, cita-cita antum sekalian, jadikan cita-cita kita anak yang soleh. Yang masih muda belum menikah, tujuannya mau nikah, mendapatkan anak yang soleh. Anak yang soleh, itu aja yang bisa mendoakan dia. Itu warisan yang terbaik, warisan yang paling berharga, anak yang soleh. Silahkan anak kita kaya tapi dia soleh. Silahkan anak kita dia sekolah umum tapi dia soleh. Silahkan anak kita dia bekerja tapi dia soleh. Silahkan anak kita di mana saja tapi dia soleh. Dan kesolehan itu lebih dekat kepada pendidikan agama, lebih dekat. Jamaah rahimahumullah, tanamkan dalam hati antum, anak saya 9 malah semuanya tidak bisa ngaji, harus ada satu yang bisa mendoakan saya. Kalau bisa semuanya, ya. Ada salah seorang pengajar di pondok yang beliau sekarang masih di Jamiah Islam Madinah. Ya, berlibur kemarin dan insya Allah nanti akan balik mengajar di Pondok Imam Syafi'i. Tahun depan selesai S1 di Universitas Islam Madinah jurusan hadis. Beliau itu 4 keluarga, kakaknya, bawahnya sampai dia itu semuanya sekolah di Jamiah Islamiyah. Masya Allah, semua di Universitas Islam Madinah sekolah. Jadi orang tuanya bagaimana itu sebenarnya? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Jadi dia berbangga, kita berbangga Pak, bangga. Anak kita Masya Allah bisa ngaji, alhamdulillah. Anak kita Masya Allah dia menjaga agama. Anak kita Masya Allah dia bisa dia berbangga dengan agama dan kesolehan. Itulah dia, itu yang bermanfaat. Naam, jamaah rahimakumullah, ini dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak bermanfaat harta kalian dan anak-anak kalian kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, salim, yang hidup. Harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, yang datang dengan hati yang bersih, yang sehat itu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Orang ini anak hartanya tidak memberikan manfaat yang begitu besar karena mungkin sedekah dan sebagainya agak kurang. Kemudian anaknya tidak memiliki anak mungkin, atau dia tidak memiliki harta. Ya, orang ini dia tidak memiliki harta, tidak memiliki anak, tapi dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Inilah yang bermanfaat bagi mereka. Jamaah rahimahumullah, qila fi ta'rifi. Sekarang kita lihat bagaimana ucapan para ulama terhadap
definisi hati yang selamat ini. Annahul qalbul ladzi salima min kulli syahwah tukhalifu amrallahi wa nahyihi. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari berbagai syahwat. Syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya. Hatinya tidak ada syahwat. Hatinya dia tahan tatkala ada syahwat, keinginan hati syahwat itu ya. Jadi kita definisi syahwat itu bukan hanya kepada wanita, tidak. Syahwat itu keinginan artinya, keinginan hati. Dia tidak ada keinginan hatinya dan dia tahan keinginan hatinya apabila hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang salim. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khairah, dan hatinya selamat dari berbagai syubhat yang menghalangi untuk dia bisa berbuat kebajikan. Maksudnya begini, dia ya, syubhat itu kerancuan dalam berfikir, dalam beragama. Misalnya begini, dia mau sholat berjamaah, tapi syubhatnya bagaimana? Dia omongin sama temannya, kamu sok alim dan sebagainya. Jadi nggak enak hatinya, syubhat itu akhirnya nggak jadi sholat jamaah. Tadinya mau ngaji, mau ta'lim, datang ke pengajian untuk niat agama, kemudian dibisikin sama temannya, kita ini aja, kita jalan aja, nggak usah, atau dilarang sama istrinya. Ini syubhat. Orang yang sehat hatinya, dia lawan itu dan dia datangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Syubhat. Jamaah rahimakumullah, fasalima min ubudiyyati ma siwahu. Hatinya selamat dari beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa salima min tahkimi ghairi rasulih, dan hatinya selamat dan dia tidak mengambil hukum, tidak mengambil contoh kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khalasat ubudiyyatahu lillahi taala, ibadahnya hanya kepada Allah, iradatan, tujuan keinginannya hanya untuk Allah, semua aktivitasnya niatnya akhirat. Wa mahabbatan, dia cinta karena Allah. Wa tawakkulan, dia tawakal kepada Allah. Inabah, dia kembali bertaubat kepada Allah. Ikhbatan, menghinakan diri kepada Allah. Wa khasyah, takut kepada Allah. Roja, berharap kepada Allah. Wa khalasa amalahu lillah, dan amalnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hatinya sehat, selamat. Fa in ahabba fillah, kalau dia mencintai orang, dia mencintai karena Allah. Dia mencintai si fulan karena Allah, karena agamanya bagus, dia cinta kepadanya. Wa in abghadha fillah, apabila dia benci kepada orang, benci karena Allah, bukan karena partai, bukan karena golongan, bukan karena suku. Kan kita banyak seperti itu. Kelahi, Banjar sama Bugis, dibelanya saya Banjar, harus bela Banjar sampai titik darah terakhir. Yang penting Banjar, mau salah mau benar harus Banjar. Bugis juga begitu, Jawa juga begitu, Sasak, Lomo juga begitu. Tidak ada. Kita mencintai bukan karena dia satu suku dengan kita, karena Allah. Itu orang yang hatinya selamat. Dia benci bukan karena dia nggak sama suku sama dia, bukan, tapi karena Allah, karena agamanya nggak bagus. Walaupun saya satu suku, jangan satu suku, satu saudara. Jangan satu saudara, ibu saya, bapak saya, kalau dia meninggalkan agama Allah, saya benci dalam hati saya. Tapi muamalah saya tetap bagus kepadanya, karena Allah perintahkan demikian. Itu namanya kita benci karena Allah. Kita benci karena Allah, bukan, ya, maksudnya demikian, bukan benci karena dia beda partai. Ya, saya benci sama dia. Kenapa? Dia pilih nomor 1, saya pilih nomor 2. Itu bukan karena Allah itu. Ya. Saya senang sama dia.
Oh dia tuh ini loh orang maksiat loh. Tapi saya senang sama dia. Kenapa senang? Sama, nomor saya sama dia, nomor 2. Itu bukan cinta karena Allah. Ini hatinya nggak sehat kalau yang begini, nggak bersih, nggak selamat. Ya, saya senang sama dia, cinta sama dia. Kenapa? Satu suku sama saya, satu bahasa. Padahal orangnya nggak baik, nggak bagus, nggak soleh. Itu bukan cinta karena Allah. Dia cinta karena Allah, maksudnya demikian. Jamaah rahimakumullah, orang yang hatinya selamat, yang sehat adalah apabila dia benci karena Allah, dia cinta karena Allah. Wa in a'ta lillah. Kalau dia memberi karena Allah. Banyak orang memberi bukan karena Allah sekarang. Dia memberi untuk dapat imbalan. Ayo saya beri, bangunkan jalan ya. Tapi jangan lupa hari Ahad tanggal 25 misalkan. Ya, saya bangunkan masjid. Tapi jangan lupa ya nomornya. Ya, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Imbalan. In a'ta lillah. Apabila dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan kepada ada seorang anak, misalkan anak kecil, dikasihnya ini buat kamu ya, belanja tiap hari. Kenapa? Dia naksir sama ibunya si anak. Udah janda ibunya. Ini bukan karena Allah ini. Karena janda. Tiap lewat anaknya orang dikasih ini, kasih ini. Itu niatnya kepada ibunya, bukan karena Allah. Ya. Jamaah rahimakumullah, itu dia. In a'ta lillah, dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memberi bukan karena untuk nanti menjadi masyhur, tenar, dikenal, suka membantu dan sebagainya. Tidak. Kenal sebagai dermawan, tidak. Ini orang yang hatinya sehat seperti ini. Wa in mana'a alillah. Apabila dia tidak memberi karena Allah. Maksudnya bagaimana? Saya tidak kasih orang ini. Kenapa? Dia saudara saya, memang saudara saya, tapi saya nggak ngasih dia. Kenapa? Karena dipakai maksiat. Berarti dia menahan pemberiannya karena Allah. Saya nggak ngasih ini bangunan saya nggak nyumbang untuk mereka. Kenapa? Karena dia untuk banyak hal-hal syariat yang tidak dijalankan dari syariat Allah. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. In mana'a alillah. Dia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang tidak memberi karena selain Allah. Kenapa enggak ngasih? Oh, itu kan golongannya lain sama saya, partainya lain, sukunya lain. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yakfihi hadha hatta yaslim min al-inqiyad wa at-tahkim likulli man 'ada rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup demikian, akan tetapi dia senantiasa tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengikuti orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Fayaqidu qalbahu ma'ahu aqdan muhakkaman 'ala al-itmam wal iqtida' bihi wahdah. Dia mengikat hatinya hanya kepada Allah dan Rasulnya, duna kulli ahad, tidak kepada siapapun juga, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Fala yataqaddam baina yadayhi bi aqidatin wala qaulin wala amal. Dan mereka tidak mengikuti akidah atau ibadah atau amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului Allah, artinya kalian mengerjakan yang Allah tidak kerjakan, yang tidak perintahkan, dan Rasulnya. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini dia satu pembagian hati yang kita sebutkan adalah al-qalbun salim. Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang hidup,
Naam, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga hati kita bisa seperti ini. Hanya ini yang bermanfaat. Ya. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.